Masih bersama kami dalam Suara Dewan. Nah, masih bersama Wakil Ketua DPRA Bapak Dalini. Nah, kita sedikit bergeser mungkin Pak ya. Memang tadi seperti Bapak katakan bahwa di Dewan AKD ini belum terselesaikan, tapi pemerintahan terus berjalan ini Pak ya. Apalagi juga maraknya Aceh terus membangun, terus mengundang investor-investor dari luar sehingga dapat berinvestasi di Aceh. Nah, mungkin ini juga bisa Bapak ceritakan dari walaupun kerjasama dari legislasi dengan eksekusi belum maksimal, tapi eksekusi juga terus bekerja. Salah satunya bagaimana mereka menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk dapat bekerja sama dengan kita, khususnya para investor. Mungkin itu yang Bapak lihat seperti apa ini? Karena kita juga tidak mau terlalu larut dalam masalah AKD ini. Jadi pemerintah ini seharusnya kita memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh. Ya, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin mencari investor. Nah, tapi yang paling penting bagi saya, kalaupun investor itu masuk ke Aceh, ini kepastian hukumnya yang harus paling utama. Kepastian hukum, yaitu keamanan di daerah yang mereka akan berinvestasi. Ya, jadi ini tidak terulang lagi seperti dulu-dulu gitu. Nah, sebenarnya banyak investor yang ingin masuk, tapi mungkin mereka merasa ini tidak aman, tidak nyaman. Walaupun hari ini ya harus kita akui bahwa Aceh ini cukup aman, Cuman mungkin image mereka yang dulu-dulu ini belum terhilangkan Nah, tadi saya berharap teman-teman juga masyarakat ya juga kaitannya juga dengan legislatif. Kok susah sekali sih mengapresiasi bahwa pemerintah itu benar melakukan. Sejauh ini juga kerja nyata sudah nampak ya. Kerja nyata itu sudah kelihatan. Ya. Jadi kalaupun kita ada kemunduran, ini harus diakumulasi dari tahun 2008. Dari tahun 2008 yang menerima dana otsus. Ya, pemerintah sekarang kan baru 2 tahun. Baru 2 tahun dia menggunakan dana otsus. Pertanyaan saya yang di bawah itu gimana? Nah, itu seperti Pak harus Presiden. Lihat lagi ke belakang. Iya, lihat ke belakang. Tapi kita oke lah. Hari ini kebetulan kepala pemerintah Insinyur Nova Iriansyah. Ya, jadi agak susah dikaitkan karena beliau juga ketua Partai Demokrat. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi saya minta supaya teman-teman yang masyarakat Aceh memberikan apresiasi. Ya, kalau itu memang baik, ya kenapa tidak? Kalau memang itu tidak baik, dikasih solusi. Ya, dikasih solusi. Nah, termasuk yang harus saya sampaikan, saya juga baru ikut dengan rombongan pemerintah Aceh ke India. India. Nah, ini sudah beberapa kali mungkin Pak PLT Gubernur bukan tidak mau datang, belum punya kesempatan. Dan kemarin ini kalau saya nggak salah bulan 2 kita ke sana dan kita menjajaki agar ada konektivitas ke Aceh. Ya, nah, konektivitas. Saya mulai dari New Delhi, itu ada kita terbang ke kota Chennai namanya. Setelah itu kita ke Port Blair. Port Blair itu dekat dengan Sabang, itu Andaman Nicobar. Nah, setelah kita masuk ke sana, ya ternyata mereka butuh kita punya apa istilahnya bahan-bahan material yang harus kita masukkan ke sana. Nah, kerjasama ini yang harus kita ikat. Nah, termasuk mereka juga akan berinvestasi ke kita. Ya, dalam waktu dekat mereka akan membuka rumah sakit, mungkin bukan yang besar, tapi di Sabang. Nah, ini kan kita harus menerima dengan baik. Nah, jadi kenapa nih masyarakat nak memberikan apresiasi? Ya, tujuannya konektivitas ini kan penting bagi kita. Ya, satu, kita bicara masalah pariwisata. Nah, hari ini India lebih banyak ke Bali, ya, juga mereka ke Medan. Nah, kenapa enggak ke Aceh? Karena hubungan transportasinya agak susah. Ya, seperti saya mau ke Andaman itu harus 12 jam saya baru sampai ke Andaman, karena harus mulai dari Jakarta baru ke sana. Nah, hari ini kalau memang konektivitas itu terjadi, itu hanya 50 menit terbang ke Port Blair Andaman. Tinggal bagaimana menjalin konektivitas ini saja. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Ya, jadi juga banyak hal-hal yang harus saya sampaikan kepada masyarakat. Ya, khususnya memang kalau di sana ada
investor yang akan masuk. Jadi mereka harus memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Dan saya yakin pemerintah Aceh juga dalam hal izin ini akan dipermudah. Nah, itu juga sudah pernah di Presiden bahwa juga izin itu juga akan lebih dipermudahkan ya Pak ya. Nah, beberapa investor sudah mulai melirik ke Aceh, mulai dari Arab Saudi, dari India tadi, dan mungkin juga dari Turki. Nah, mereka sudah tertarik dengan Aceh ini sendiri. Nah, mungkin dari Dewan sendiri melakukan pengawasannya seperti apa ini? Ya, sebenarnya kan Dewan kalau memang mereka sudah masuk, ya memang di UPA kan memang diatur ya, diatur. Tapi ya tolonglah, kalau memang itu diatur, mari kita sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kalau hanya menjegal terus, ya ini kan tidak akan maju Aceh. Ya, Aceh ini bisa maju kalau memang kita memang melakukannya sendiri. Ya, jadi ya kasihan, hari ini PLT Gubernur dengan tim sudah ke Abu Dhabi, ya, sudah berbicara karena Pak Presiden menginstruksikan harus segera ke Abu Dhabi. Ya alhamdulillah mungkin sudah disampaikan pada waktu lalu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya ada kemajuan ke depannya. Ya. Kalau memang sudah ada dukungan dari pusat, instruksi langsung dari Presiden, mengapa harus dihambat ini Pak? Memang harus langsung seperti menjemput bola juga ini Pak. Iya. Nah mungkin kemudian kalau demikian dari Dewan sendiri melihat bahwa memang pemerintah Aceh sudah sangat gencar bagaimana mereka dapat menggunakan investor dari luar. Apakah ini juga perizinannya sejauh ini bagaimana Pak? Apa memang sudah mulai mudah nih Pak? Atau mungkin dari Dewan sendiri punya solusi apa agar lebih mudah dan lebih cepat lagi? Nah, saya pikir memang harus lebih mudah, ya, tidak bertele-tele, mungkin dikasih waktu dalam perizinannya dipercepat semua. Ya, nggak mungkin lah kita mempersulit mereka. Ya, otomatis investor akan lari kalau kita buat yang tidak baik. Iya, mungkin. Nah, satu lagi dari faktor kenyamanan. Nah, ini kan juga mungkin yang terdahulunya yang menghambat mengapa investor jarang melirik Aceh, mungkin dari tadi faktor kenyamanan ini. Ternyata sudah berpuluh-puluh tahun juga image terhadap Aceh itu belum berubah di luar sana. Sementara kita di Aceh sudah merasa sangat aman, sangat nyaman. Mungkin faktor apa nih Pak yang harus lebih dikembangkan? Apakah dari segi media kan juga untuk harus lebih menggencarkan, mempromosikan Aceh bahwa Aceh ini sangat nyaman sekali? Ya, saya pikir memang betul media juga harus lebih aktif, ya, memberikan masukan, memberikan berita yang baik bahwa di Aceh itu tidak ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Di masyarakat pun dengan ada investasi masuk, investor masuk, otomatis mereka kan akan mendapatkan lapangan kerja yang lebih luas. Nah, kalau terus ditahan-tahan, ya mereka juga nggak akan bisa bekerja di situ. Nah, saya berharap mungkin sosialisasi terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan, yang memberikan masukan bahwa kalau andai kata nanti investor masuk, kita adalah pekerjaan yang mungkin memang bisa kita kerja di situ menurut tingkat kemampuan kita. Oke, nah mungkin terakhir Pak, apa yang mungkin harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah Aceh dengan semakin banyaknya investor yang datang ke Aceh, yang ingin berinvestasi di Aceh, yang mungkin sudah ada yang berinvestasi dan mungkin yang lainnya juga mungkin akan juga melirik Aceh juga, karena ketika sudah satu data mungkin yang lain juga akan ikut ini Pak ya. Ya, mungkin yang utama pemerintah juga harus lebih fokus, ya, yaitu memperkenalkan Aceh seperti ini. Ya, jadi dinas terkait itu harus promosi lebih ditingkatkan. Ya, saya pikir kan itu hal yang mudah. Kalau memang ingin mereka ada investor masuk, saya pikir itu jalan sih paling gampang. Tinggal kitanya mau menerima, mau mengatur dengan baik atau tidak. Akhirnya memang Aceh yang kaya dengan sumber daya alamnya yang memang dibutuhkan oleh negara-negara luar ini Pak ya. Oke. Nah, Pak Doni mungkin di segmen akhir ini juga dari tema kita bagaimana pengesahan tatib dan juga pengisian AKD ini, dan juga bagaimana kinerja pemerintahan Aceh. Harapan apa yang ingin Pak sampaikan? Ya, khusus untuk AKD saya berharap teman-teman di DPR ini sedikit agak harus lebih lunak. Ya, jadi saya berharap supaya ini berjalan dengan baik dan pemerintah juga bisa jalan dengan baik. Yang mari kita bersama-sama untuk mempercepat menyelesaikan
masalah di AKD. Dan pemerintah juga saya berharap ini juga lebih giat untuk mempromosikan Aceh di luar agar investor lebih banyak yang masuk. Oke, harus ada yang saling mengalah nih Pak ya, dan juga mencari jalan keluar. Dan tujuannya apa? Memang untuk bagaimana pemerintah Aceh ini juga dapat berjalan dengan baik dan juga masyarakat tidak merasa selalu dirugikan dalam hal ini. Kan juga kinerja dari legislasi jenis ini juga berdampak kepada pembangunan di Aceh dan juga bagaimana masyarakat Aceh ini akan menjadi lebih sejahtera. Dan pemirsa, demikian dialog kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.